Buku Surga karya hamba Tuhan, Luisa Picareta. Volume 1, bagian 4. Di waktu lain, dia akan berkata kepadaku, Aku juga ingin agar, jika orang-orang menyakitimu, menghinamu, membantahmu, engkau tetap memusatkan pandanganmu kepadaku. Berpikir bahwa dari bibirku sendiri aku berkata kepadamu, Anakku, akulah yang ingin engkau menderita ini, bukan makhluk-makhluk itu. Alihkan pandanganmu dari mereka. Engkau dan aku, selalu, semua yang lain harus engkau hancurkan. Lihatlah, aku ingin menjadikanmu cantik melalui penderitaan ini. Aku ingin memperkayamu dengan kebajikan, mengasah jiwamu, menjadikanmu serupa denganku. Engkau akan memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Engkau akan berterima kasih kepadaku dengan penuh kasih sayang, dan akan bersyukur kepada orang-orang yang memberimu kesempatan untuk menderita, membalas mereka dengan beberapa manfaat. Dengan melakukan ini, engkau akan berjalan tegak di hadapanku. Tidak ada lagi yang akan membuatmu gelisah, dan engkau akan menikmati kedamaian yang sempurna. setelah saya mencoba melatih diri dalam hal-hal ini untuk beberapa waktu, kadang berhasil, kadang gagal. Walaupun saya jelas melihat bahwa saya masih kekurangan semangat kejujuran ini. Dan saya semakin bingung memikirkan rasa tidak tahu terima kasih saya yang besar. Ia berbicara kepada saya tentang, dan ia membuat saya mengerti, perlunya semangat penyangkalan diri. Meskipun saya ingat bahwa dalam semua hal yang ia katakan kepada saya, ia selalu menambahkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan karena cinta kepadanya, dan bahwa kebajikan yang paling indah, pengorbanan terbesar, akan menjadi hambar jika tidak berasal dari cinta. Kasih Katanya kepada saya, adalah kebajikan yang memberi kehidupan dan kemuliaan kepada semua kebajikan lainnya. Sedemikian rupa sehingga tanpanya semuanya mati. Mataku tidak tertarik dan mereka tidak memiliki kekuatan atas hatiku. Karena itu, berhati-hatilah dan biarlah perbuatanmu, bahkan yang terkecil sekalipun, dijiwai oleh kasih, yaitu di dalam aku, bersama aku, dan untuk aku. jadi, mari kita kembali ke penyangkalan diri. Dia berkata kepadaku, Aku ingin segala sesuatu yang kamu lakukan, bahkan yang perlu sekalipun, dilakukan dengan semangat pengorbanan. Lihatlah, perbuatanmu tidak dapat diakui olehku sebagai milikku jika tidak memiliki tanda penyangkalan diri. Sama seperti koin tidak diakui oleh bangsa-bangsa jika tidak terdapat gambar raja mereka, bahkan lebih buruk lagi, koin itu dihina dan diabaikan, demikian juga dengan perbuatanmu. Jika tidak memiliki tanda salibku, maka perbuatan itu tidak memiliki nilai apapun. Lihatlah, sekarang bukan tentang menghancurkan makhluk, tetapi dirimu sendiri, membuatmu mati, agar kamu dapat hidup hanya di dalam aku dan dari hidupku sendiri. Memang benar bahwa itu akan menelan biaya lebih dari apa yang telah kamu lakukan. Tetapi beranilah, jangan takut, bukan kamu yang akan melakukannya, tetapi aku sendiri yang akan bekerja di dalam kamu. jadi saya menerima lebih banyak pencerahan tentang kehancuran diri saya sendiri. Dia berkata kepada saya, Kamu hanyalah bayangan. Saat kamu mencoba meraihnya, ia akan lolos darimu. Kamu bukan apa-apa. aku merasa begitu hancur. Sampai-sampai aku ingin bersembunyi di jurang terdalam, tetapi aku merasa tak mampu melakukannya. Aku merasa sangat malu hingga tak bisa berkata-kata. Saat aku berada dalam keadaan hancur lebur,
dia berkata kepadaku, Dekatlah kepadaku, berpeganglah pada lenganku. Aku akan menopangmu dengan tanganku, dan engkau akan menerima kekuatan. Engkau buta, tetapi cahayaku akan menjadi penuntunmu. Lihatlah, aku akan menempatkan diriku di hadapanmu, dan engkau tak akan melakukan apapun selain memandangku untuk meniruku. Lalu dia berkata kepadaku, Hal pertama yang aku ingin kau matikan adalah kehendakmu. Diri itu harus dihancurkan dalam dirimu. Aku ingin kau mengorbankannya sebagai korban di hadapanku, agar kehendakmu dan kehendakku menjadi satu. Tidakkah kau senang? "Ya, Tuhan. Tetapi berilah aku rahmat, karena aku melihat bahwa dengan kekuatanku sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa." Dan dia melanjutkan, Ya, aku sendiri akan membantahmu dalam segala hal, dan kadang-kadang melalui makhluk ciptaan. dan begitulah yang terjadi. Misalnya, jika saya bangun di pagi hari dan tidak segera berdiri, suara batin akan berkata kepada saya, Istirahatlah, sementara aku tidak punya tempat tidur lain selain salib. Cepatlah, cepatlah, jangan terlalu puas. jika saya berjalan dan pandangan saya sedikit melenceng, dia akan segera menegur saya. Aku tidak menginginkan ini. Jangan biarkan pandanganmu menjauh darimu, lebih dari satu langkah, agar kamu tidak tersandung. Jika saya berada di pedesaan dan melihat bunga dan pohon, dia akan berkata kepada saya, Aku telah menciptakan segala sesuatu karena cinta kepadamu. Dan kamu, lepaskanlah kesenangan ini dari pandanganmu karena cinta kepadaku. bahkan dalam hal-hal yang paling polos dan suci, seperti misalnya kain untuk altar, prosesi, dia akan berkata kepada saya, Kamu tidak boleh menikmati kesenangan lain selain hanya di dalam aku. jika saya duduk sambil bekerja, dia akan berkata kepada saya, Kamu terlalu nyaman. Tidakkah kamu ingat bahwa hidupku adalah penderitaan yang terus-menerus? Dan kamu? Dan kamu? untuk menyenangkannya, saya akan segera bergeser ke separuh kursi, membiarkan separuh lainnya kosong. Dan terkadang, sambil bercanda, saya berkata kepadanya, "Lihat ya Tuhan, separuh kursi kosong. Datang dan duduklah di dekatku." Terkadang, sepertinya dia akan memuaskan saya, dan saya merasakan sukacita yang begitu besar, sehingga saya sendiri tidak dapat mengungkapkannya. Terkadang, ketika saya bekerja agak lambat dan lesu, dia akan berkata kepada saya, Cepatlah, bantulah dirimu sendiri. Karena waktu yang kamu peroleh dengan membantu dirimu sendiri, akan kamu habiskan bersamaku dalam doa. terkadang dia sendiri yang menentukan berapa banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Kemudian, saya akan berdoa kepadanya untuk datang dan membantu saya. Iya, iya, Jawabnya, kita akan melakukannya bersama-sama, sehingga ketika kamu selesai, kita akan lebih bebas. dan terjadilah bahwa dalam 1 atau 2 jam saya menyelesaikan apa yang seharusnya saya lakukan sepanjang hari. Kemudian saya akan pergi berdoa, dan dia memberi saya banyak pencerahan dan memberitahu saya banyak hal, sehingga akan terlalu panjang jika saya ingin mengatakan semuanya. Bersambung ke volume 1 bagian 5. Terima kasih. Kami menghargai waktu dan perhatian Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.